Indonesia. Selamat datang untuk Kak Dila di Mocha Interview dan juga teman-teman yang menyaksikan. I hope that it can be beneficial for you all. Jadi hari ini kita akan mock up dan seperti biasa kita sampaikan di awal untuk be natural. Nggak usah tegang, nggak usah panik. Let's take it like a sharing session. Jadi anggap aja ini kita lagi sharing supaya vibe-nya tuh benar-benar santai dan segala sesuatu yang ingin kita utarakan tuh boleh tersampaikan dengan baik. Oke, boleh perkenalkan diri secara singkat Kak Dila? Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Aidilah Mayuda, usia 28 tahun. Saya lulusan Universitas Diponegoro pada angkatan 2013 dan lulus pada tahun 2019. Dan saat ini saya bekerja sebagai dokter umum yang berstatus pegawai negeri sipil di RSUP M. Jamil Padang dan insya Allah akan melanjutkan studi saya spesialis radiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih. Oke, jadi sekarang berprofesi sebagai dokter PNS, dokter umum ya, General Nah, iya. Practitioner. Oke, nah, akan melanjutkan di bidang radiologi. Saya sempat baca. Oke, eh gini ya, balik lagi kalau ngomongin soal studi, pasti akan setiap orang akan menjawab setelah saya selesai studi, saya akan berkontribusi di bidang ini. Nah, kita tahu di Indonesia mungkin kita bisa bilang spesialis radiologi masih kurang, tapi impact katakanlah memadai, mungkin ya, menurut sudut pandang saya. Lalu kira-kira misalkan Anda diberikan beasiswa ini dan selesai menyelesaikan studi, terus kembali apa nilai nilai terbaru atau nilai yang belum ada pada dokter-dokter spesialis radiologi sebelumnya yang Anda punya gitu ya. Anda bisa berikan dan tawarkan kepada masyarakat sebagai kontribusi Anda. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Untuk rencana nanti akan kembali sebagai spesialis radiologi setelah menyelesaikan pendidikan. Nanti saya akan berkontribusi tentunya di RSUP tempat kembali dan nilai-nilai yang dapat diterapkan yaitu sesuai yaitu salah satunya adalah melakukan pelayanan dengan memberikan pelayanan sepenuh hati. Lalu nanti juga akan memberikan pelayanan di mana di bidang radiologi sendiri itu merupakan suatu spesialistik penunjang yang mendukung untuk lakukan diagnosis maupun evaluasi terapi pada pasien sehingga nantinya lebih didapatkannya suatu diagnosis dan terapi pada pasien yang lebih efektif dan efisien sehingga nanti juga akan membantu dalam proses pelayanan di bidang radiologi dan juga untuk mengatasi berbagai penyakit, Dok. Oke, apakah masalah itu yang melatar belakangi saudara sehingga melanjutkan studi S2, studi spesialis? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Saya melanjutkan studi spesialis emang karena ingin sebagai seorang dokter kita selalu belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan pengetahuan yang mana saat ini untuk teknologi maupun perkembangan ilmu pengetahuan itu semakin pesat. Dan sebagai seorang dokter umum, saya sudah bekerja kurang lebih hampir 4 tahun dan secara pekerjaan sebagai dokter umum, saya itu baru bisa melakukan tata laksana pasien itu secara superficial. Sehingga untuk melanjutkan menjadi spesialis, saya mampu nanti untuk menata laksana pasien secara komprehensif dan bisa lebih spesifik. Oke, eh masalah apa yang terjadi di dunia radiologi sehingga saudara merasa, wah kalau saya bisa menyelesaikan studi, saya paling tidak bisa menjadi orang yang bisa memberikan dampak positif atau mengurangi efek negatif yang terjadi dari kondisi yang terjadi pada bidang radiologi. Ya, baik Pak. Di mana radiologi tadi berperan penting untuk diagnosis dan evaluasi. Di mana di Indonesia saat ini itu permasalahan kesehatan Indonesia masih diakibatkan oleh penyakit tidak menular yang 12%-nya itu ada disebabkan oleh penyakit kanker, di mana pasien-pasien dengan penyakit kanker itu membutuhkan length of stay atau rawatan yang cukup lama dan juga sering mengalami rehospitalisasi, sehingga nantinya perlu suatu terapi, diagnosis, dan evaluasi terapi dengan baik.
Dan untuk mengurangi juga dari beban kesehatan, di mana menurut Menteri Kesehatan Bapak Budi Sadikin sendiri, itu pada tahun 2022, biaya untuk kanker sendiri sudah mencapai 3,5 triliun. Sehingga nanti dengan adanya peran radiologi dapat membantu untuk permasalahan kesehatan di Indonesia, khususnya mengenai permasalahan penyakit tidak menular. Oke, jadi saudara kan fokus kepada pelayanan penata layanan penyakit tidak menular seperti yang kanker. Kira-kira apa hal yang baru yang akan Anda pelajari pada studi spesialis yang sekiranya itu bisa membantu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pasien-pasien dengan kondisi tersebut, kondisi penyakit tidak menular. Ya, baik. Dalam kesehatan, suatu preventif itu sangat penting. Jadi, saya apabila sudah selesai melaksanakan spesialis atau studi nantinya, ingin berfokus pada penyelesaian masalah kanker, yaitu melakukan screening terhadap pasien-pasien yang berisiko kanker, seperti pada penyakit payudara, kanker payudara yang merupakan kanker tersering atau yang terbanyak pada wanita dan nantinya dengan melakukan screening melalui modalitas radiologi, baik menggunakan mamografi atau USG, nanti dapat membantu dari outcome pasien. Karena dengan diagnosis yang lebih dini, nanti akan menghasilkan outcome atau keluaran pasien yang lebih baik. Oke, saya ingin tahu karena background saya bukan dari kesehatan, apakah dalam penyelesaian studi spesialis itu diperlukan karya tulis ilmiah semacam tesis atau disertasi? Benar, Pak. Ah, iya, benar, Pak. Oh ya, kira-kira topik atau rencana penelitiannya seperti apa nantinya dan apakah saudara sanggup menyelesaikan studi Anda tepat pada waktu yang diberikan dari LPDP? Ya, baik Pak. Untuk rencana tesis atau penelitian sendiri, emang karena saya berfokus pada kanker, tadi saya akan berencana untuk judulnya sendiri belum ada, cuman akan mengenai topik yaitu penggunaan dari MRI dalam prognostik karakteristik pasien dengan metastasis atau rekurensi pada penyakit breast cancer. Dan saya yakin bisa melaksanakan proses studi saya dengan baik dan menyelesaikannya tepat waktu. Seperti saat di S1 dahulu, saya bisa menyelesaikannya dengan baik dan bisa lulus tepat waktu. Oke, selanjutnya pertanyaan saya adalah apakah sudah memiliki korespondensi dengan perguruan tinggi yang dituju atau sudah melakukan pendaftaran atau bahkan sudah diterima? Untuk saat ini, saya belum melakukan pendaftaran ke universitas yang dituju, Pak. Oke, lama atau durasi studi dari spesialis radiologi sendiri itu berapa lama ya? Ya, baik. Untuk karena spesialis radiologi itu ada 4 tahun dengan 8 semester, di mana di Fakultas Kedokteran UI sendiri untuk radiologinya itu ada 8 semester yang dengan ada 10 divisi atau stase yang akan kita jalani dengan SKS-nya itu ada sekitar 123, Pak. Oke, jadi durasi selama 4 tahun dan kira-kira saudara tahu tidak berapa besar dana yang akan Anda butuhkan untuk menyelesaikan studi spesialis tersebut? Ah, ya baik Pak. Untuk spesialis radiologi sendiri di FKUI untuk per semesternya itu ada 16.500.000 dan untuk awal untuk uang pembangunan itu sekitar ada 29 juta Pak. Jadi kurang lebih akan menghabiskan berapa puluh atau ratus juta kira-kira. Mungkin sekitar 300 juta lebih kurang dengan dana penelitian yang lain juga Pak. Oke, berarti katakanlah 300 juta untuk 4 tahun untuk membiayai Anda seorang melanjutkan studi. Nah, dana itu sebenarnya bisa memberikan kurang lebih beasiswa untuk sekitar 30, ya kurang lebih 30 anak melanjutkan S1. Atau katakanlah 20 sampai 30 anak melanjutkan S1. Nah, dampaknya kan lebih banyak tuh, 20 orang atau 30 orang dibanding saudara sendiri. Lalu kira-kira mengapa LPDP nantinya harus mempertimbangkan saudara gitu untuk diberikan dana sebanyak itu untuk melanjutkan studi? Ya, baik. Terima kasih Pak. Untuk
radiologi sendiri itu merupakan spesialistik yang penunjang tadi yang saya katakan sangat berperan penting untuk penyelesaian penyakit tidak menular dan dengan juga akan menekan biaya dari kanker sendiri yang 3,5 triliun tersebut. Dan saya yakin dengan dukungan LPDP, saya dapat berkontribusi nantinya untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Yang mana nanti saya memiliki pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai LPDP sendiri, yaitu melakukan ada nilai integritas, karena saya menjunjung tinggi profesi saya selama ini sebagai dokter, memberikan pelayanan sepenuh hati, dan nanti saya bisa melakukan kerjasama untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak. Oke, jadi kurang lebih saudara merasa bahwa dana itu lebih layak untuk saya dibanding untuk membiayai 20 sampai 30 anak yang saya katakan tadi. Jadi saudara merasa bahwa sepertinya lebih pas dan dana itu akan kembali dengan bentuk kontribusi saya ketika setelah menyelesaikan studi. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, iya, benar, Pak. Oke. Eh, Lalu apakah saudara pernah mencari tahu peluang beasiswa lain yang tersedia untuk program ini? Program yang saudara tuju di kampus manapun di Indonesia? Wah, iya, untuk program beasiswa selain LPDP itu bisa di mana PNS itu ada Tubel Kemenkes, Pak. Lalu mengapa pilihannya jatuh untuk mendaftar ke LPDP? Nah, ya, baik, Pak. Kenapa saya belum memilih Tubal Kemenkes sebagai lembaga dana untuk proses studi saya? Karena saya baru pegawai negeri sipil pada tahun 2022 diangkatnya, dan baru 2 tahun pada Maret 2024 ini. Di mana salah satu syarat dari Tubal Kemenkes itu sendiri adalah telah menjalani PNS selama 2 tahun dan telah mendaftar pada prodi yang ingin dituju. Namun saat ini saya belum dapat izin waktu itu dan belum ada mendaftar di prodi radiologi, Pak. Oke, apakah alasannya hanya karena itu atau ada alasan spesifik atau filosofi lainnya mendasari saudara sehingga memilih bahwa LPDP lebih cocok untuk mendanai saya selama studi saya? Ya, baik Pak. Saya memilih LPDP emang karena LPDP menjadi salah satu impian bagi saya, karena dengan LPDP dapat mendukung dan mensupport saya nantinya untuk menjalankan studi dan baik secara materi maupun non materi, di mana dengan dukungan dana tersebut saya nanti tidak perlu khawatir untuk menyelesaikan pendidikan saya, dan dengan LPDP juga saya bisa menjalin relasi dan networking dengan para award di LPDP yang merupakan putra-putri terbaik bangsa yang memiliki latar belakang kependidikan yang berbeda tentunya, dan yang nantinya dapat membuat saya lebih berkembang dan juga dapat membantu berkontribusi untuk Indonesia. Oke, apakah saudara mampu menjaga integritas, menjaga kualitas saudara ketika Anda dinyatakan sebagai awardee LPDP? Karena kenapa? LPDP adalah beasiswa yang paling dikejar di Indonesia, sehingga ekspektasi untuk setiap awardee itu begitu besar dari publik. Apakah saudara siap menanggung beban itu atau bagaimana? Ya, baik Pak, saya siap untuk menjadi bagian dari LPDP dan menanggung setiap beban yang ada dan berkolaborasi dengan berbagai para RWD lainnya untuk membangun Indonesia, Pak. Oke, saya rasa cukup dari saya dulu, Kak Erwin. Boleh di Kak Erwin dulu. Oke, siap Kak Kelvin, terima kasih. Oke, saya izin melanjutkan. Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke, saat ini tinggal bersama siapa, Kak Nila? Uh, ya. Saat ini saya tinggal bersama adik saya, Pak. Kebetulan adik saya sedang kuliah di Universitas Andalas. Oke, eh, kira-kira apa yang menjadi motivasi Anda untuk melanjutkan studi? Ya, baik, Pak. Salah satu motivasi saya untuk melanjutkan studi adalah karena saya ingin menjadi lebih berkembang lagi. Karena dengan sebagai dokter, saya menyadari bahwa kita harus selalu belajar terus-menerus karena perkembangan ilmu dan teknologi yang terus berkembang. Dan sebagai dokter umum, saya ingin lebih memberikan pelayanan yang lebih komprehensif kepada pasien nantinya dengan melanjutkan studi spesialis. Dan kenapa saya tidak memilih untuk
lanjut S2 karena memang saya lebih tertarik untuk klinisi dan selain itu saya tertarik untuk mengambil radiologi karena saya minat dan pada saat saya bekerja di RS tempat saya tinggal waktu itu layanan radiologi dan spesialisnya itu belum ada sehingga pasien harus dirujuk terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan radiologi. Hal ini menjadi salah satu alasan saya untuk melanjutkan studi lagi, Pak. Baik, kenapa harus radiologi? Ya, baik Pak, karena di RS saya sendiri tadi saya sudah jelaskan bahwa radiologi memang sangat dibutuhkan sekali karena dengan 7 orang yang saat ini itu masih belum mampu untuk melakukan pelayanan radiologi yang begitu banyak dalam 1 bulannya bisa mencapai 11 ribuan Pak layanan. Oke, dari segi pelayanan, kira-kira kasus terbanyak di sana itu apa? Ya, baik Pak. Untuk kasus terbanyak yang telah saya data waktu itu, 10 kasus terbanyak itu memang didominasi oleh penyakit kanker sendiri dan kanker payudara itu menduduki sekitar 3 ribuan pada tahun 2020 dan semakin meningkat pada tahun 2022 menjadi 5 ribuan. Oke, kenapa tertarik untuk mengangkat topik terkait kanker payudara, Dok? Ya, baik Pak, karena memang kanker payudara sendiri adalah menjadi kanker yang terbanyak pada wanita dan sering menyebabkan kematian pada orang-orang yang sudah mengalami komplikasi. Sehingga di tempat saya sendiri saat bekerja itu didominasi juga oleh pasien-pasien yang mengalami kanker payudara tapi sudah mengalami metastasis atau sudah mengalami komplikasi sehingga perlu eh, pengobatan yang lebih lanjut dan juga pasiennya sering mengalami sering meninggal. Oke, kira-kira Anda tahu nggak tahapan metastasis kanker itu seperti apa? Ya Pak, untuk komplikasi sendiri nanti tentunya adanya dari s- adanya beberapa stage dari kanker yang mana untuk payudara sendiri itu paling banyak menyebarnya ke bagian paru, tulang dan juga ke bagian tulang-tulang otot dan juga perut. Oke, kira-kira kalau dia sudah sampai ke paru otot, tulang itu sudah masuk ke fase yang keberapa itu? Kalau dalam apa tahapan kanker, menurut dokter itu gimana? Oh ya, baik Pak, itu udah masuk ke tahap yang keempat atau udah stage 4 atau yang udah berakhirnya untuk paliatif aja lagi. Mungkin bisa lebih dispesifikkan, kira-kira untuk klasifikasi kanker itu apa saja, Dok? Oh ya, untuk kanker sendiri itu ada klasifikasi untuk saya karena berfokus payudara itu ada klasifikasi yang tumor yang satu, stage 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk yang 4 itu udah ada berbagai metastasis, Pak. Biasanya nanti sesuai dengan ukuran eh, untuk klasifikasinya. Oke, baik. Tapi sejauh ini, eh, urgensi kenapa Anda harus meneliti kanker ini atau mengangkat topik kanker ini, saya masih belum terlalu kebayang, khususnya di radiologi. Kenapa Anda nggak ini aja langsung terjun ke misalnya bidang pengobatan, treatment? Kenapa harus melalui radiologi dulu? Ya, baik Pak, atas pertanyaannya. Untuk bidang radiologi ini memang berperan penting karena saya sudah ikut juga untuk proses pembacaan mana saya saat ini sedang magang juga. Itu dalam proses eh, kanker sendiri itu ada evaluasi terapi mana pasien nanti akan dibutuhkan baik apakah perlu dilakukan eh, tindakan atau evaluasi terapi yang lainnya, Pak. Oke, baik.
Berarti menurut Anda ini radiologi itu penting karena sebagai pemeriksaan penunjang. Seperti itu ya, Dok. Tapi kira-kira eh, maksud saya gini, kalau misalnya ini hanya sebagai pemeriksaan penunjang, hmm, kira-kira untuk hambatan yang ada di sana itu di rumah sakit itu apakah memang untuk alat ini tuh sudah tersedia atau belum untuk pemeriksaan misalnya MRI-nya atau misalnya radiologi lainnya yang kira-kira yang menjadi hambatan terbesar di rumah sakitnya itu apa dong? Ya, baik, terima kasih Pak. Untuk alat-alat sendiri di RSUPM Jamil Padang sudah lengkap Pak, sudah dilengkapi dengan alat seperti CT scan, USG, udah ada mamografi juga, ada alat MRI, dan juga ada pemeriksaan yang bisa lakukan kontras ataupun non kontras. Dan ini juga sudah cukup membantu dalam proses penata laksanaan pasien. Dan untuk hambatan sendiri, mungkin permasalahan mengenai eh, pasien, tidak semua pasien bisa tadi pemeriksaan dari radiologi karena emang mengantri juga. Jadi permasalahannya mungkin karena diperlukan pemeriksaan yang lebih lanjut, Pak. Oke, baik. Hmm, yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah kenapa di sini kan dokter aku lihat di esainya sempat menyinggung soal tumor. Namun dokter itu apakah tumor itu sama dengan kanker atau beda dok? Maksudnya fokus dokter sebenarnya ingin untuk mengangkat masalahnya itu apa dok? Ya, baik Pak. Untuk tumor itu adalah benjolan, yang mana itu bahasanya sebenarnya adalah benjolan. Sedangkan tumor itu bisa berprogres menjadi suatu keganasan yang kita sebut dengan kanker, Pak. Oke, berarti untuk fokus dokter itu sebenarnya bukan ke tumor ya, tapi lebih ke cancer ya. Wah, iya Pak, untuk keganasannya. Oke, baik. Kira-kira selain radiologi, dokter nggak tertarik ya untuk mengambil jurusan lain, misalnya eh, terkait, misalnya mungkin di apa ya, terkait penyakit jantung atau misalnya eh, mungkin yang menjadikan kita tahu ya untuk PDP kan fokus utamanya saat ini kan sebenarnya kan lebih ke penyakit degeneratif. Kenapa justru dokter ini benar-benar pengen fokus topik atau permasalahan yang diangkat itu harus kanker. Ah, iya, baik Pak. Kenapa saya memilih kanker? Emang kanker menjadi salah satu utamanya dari LPDP sendiri, Pak. Untuk tadi pembiayaan dari kanker itu bisa membebani biaya kesehatan lebih banyak, Pak. Dan untuk di rumah sakit juga tentunya, di mana pasien nanti perlu perawatan yang lama dan sering mengalami rehospitalisasi, sehingga perlu suatu kualitas dari pasien yang lebih baiknya nanti. Oke. Eh, Lalu kira-kira untuk rencana studi Anda ke depannya apa yang menjadi hambatan eksternal maupun internal Anda? Oh ya, baik Pak. Untuk hambatan saat studi, mungkin nanti untuk masalah akademik sendiri, nanti saya mungkin memiliki kesulitan dalam melaksanakan tugas dalam waktu yang berbarengan. Namun, saya sudah mensiasatinya dengan melakukan skala prioritas terlebih dahulu, sehingga nanti tugas-tugas saya dapat dilaksanakan dengan baik dan menuntaskannya. Lalu untuk permasalahan eksternal, mungkin karena permasalahan keluarga jika ada keluarga yang sakit ataupun baik orang tua maupun saudara karena saya emang jauh dari orang tua nantinya sehingga saya atasi nanti dengan benar-benar bertanya dulu untuk permasalahan pada orang tua nantinya untuk apakah saya perlu untuk kembali ke rumah atau tidaknya nanti Pak. Oke, baik. Kira-kira kenapa Anda akhirnya memutuskan untuk mengambil kuliah di UI? Kenapa nggak mencoba
berencana untuk mengambil di kampus yang lain? Ya, baik Pak. Untuk alasan saya mengambil Universitas Indonesia karena memang untuk radiologi sendiri, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia masih menjadi pionir untuk prodi radiologi dalam perkembangan radiologi di Indonesia. Yang kedua itu karena Radiologi UI bekerja sama dengan RSCM yang merupakan pusat layanan eh, rujukan nasional yang mana nanti pasiennya tentu lebih kompleks dan nanti saya bisa belajar dalam proses studi saya nantinya, Pak. Dan selain itu, untuk RSCM sendiri itu sudah memiliki fasilitas radiologi yang sangat-sangat lengkap dan juga radiologi UI juga bekerja sama dengan beberapa RS lainnya seperti Kanker Darmais, Fatmawati, dan RSUI yang dapat menunjang saya dalam proses pendidikan nantinya. Oke. Jadi menurut Anda untuk di kampus saya itu tidak memiliki fasilitas yang serupa dengan UI atau bagaimana, Dok? Untuk pelayanan radiologi sendiri itu fasilitasnya hampir sama ada Pak. Cuman di radiologi UI sendiri emang rujukan nasional yang nantinya pasiennya itu akan lebih kompleks. Oke, baik. Kira-kira menurut Anda apa penilaian orang lain terkait Anda? Oh, baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Penilaian orang lain pada saya, bagi yang belum mengenal saya, orang lain akan menganggap saya adalah orang yang cukup pendiam, Pak. Namun apabila orang-orang tersebut mengenal saya lebih dekat, saya adalah orang yang cukup komunikatif dan cukup tidak orang yang bukan pendiam, Pak. Jadi salah satu kelemahan Anda itu pendiam ya, Dok? Salah satu kelemahan saya itu adalah merasa tidak enakan atau untuk menolak permintaan atau orang lain. Oke, kira-kira apa yang membuat Anda itu tidak merasa enakan untuk meminta bantuan orang lain? Apakah Anda di tempat kerja itu merasa kesulitan mungkin untuk bisa berinteraksi? Oh, ya, baik, Pak. Alasan saya karena merasa tidak enakan menolak permintaan atau permintaan dari orang lain. Karena saya seperti contohnya itu saat bertugas sebagai dokter jaga, apabila ada perawat yang meminta bantuan yang bukan merupakan tugas dan kewajiban dari saya akan cukup sulit untuk menolaknya. Namun hal itu sudah saya atasi dengan melihat dulu permasalahan tersebut. Apabila saya benar-benar bisa membantu, nanti saya akan membantu. Oke. Kira-kira kira-kira ada nggak hal yang mengganggu pikiran Anda saat ini untuk bisa melanjutkan studi? Untuk saat ini, Pak, tidak ada permasalahan yang dapat mengganggu saya proses studi, karena saya sudah menyiapkan proses untuk melanjutkan studi dengan sebaiknya, baik secara akademik tadi maupun secara non-akademik, yaitu fisik dan mental juga, Pak. Seberapa yakin Anda bisa diterima oleh LPDP? Saya yakin dapat menjadi bagian dari LPDP 99%, yang mana sesuai dengan usaha yang telah saya jalankan dengan semaksimal mungkin, dan saya yakin bisa menjadi bagian tersebut. Dan 1%-nya tergantung dari takdir, karena saya sudah berusaha semaksimal dan juga berikhtiar. Oke, lalu ketika misalnya takdir berkata lain, Anda tidak berkesempatan gabung menjadi bagian dari LPDP, kira-kira apakah Anda berencana untuk tetap melanjutkan studi Anda atau tidak, Dok? Ya, baik, terima kasih Pak. Apabila uh, dalam batch ini saya belum lulus untuk LPDP, karena ini baru pertama sekali saya mencobanya, saya akan mengevaluasi lagi diri saya dan memperbaiki kesalahan tersebut, lalu saya akan mencoba untuk batch selanjutnya. Namun apabila masih belum juga, nanti saya tetap akan melanjutkan studi spesialis saya, Pak. Oke, saya rasa cukup dari saya.
Mungkin dari Kak Kelvin ada feedback dulu. Kalau Kak, suara saya termute ya dari tadi. Oke, silakan Kak memberikan feedback. Masih termute Kak Kelvin. Oh, nggak bisa ya, bentar, bentar. Coba lagi. Oke, Oke. udah. Kalau dari aku sih gimana udah cukup. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi Kak Erwin tadi udah tanyakan dan saya udah dapat jawabannya. Jadi mungkin kita bisa masuk di sesi feedback buat Kak Dila. Kak Erwin boleh kolom chatnya mungkin diaktifkan ya. Kunus teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, kalau dari saya cukup sih. Mungkin kita bahas di feedback aja Kak Erwin. Ini eh, Kak Kevin sudah cukup ya. Nanti Ya, berarti nanti tinggal tunggu kalau ada pertanyaan dari kolom chat ya. iya benar. Oke, siap Kak. Oke. Oke. Dari Kak Yang mau ngasih feedback siapa duluan nih? Kak Kelvin dulu. Oh, boleh. Iya, Eh, Sebenarnya substansinya oke. Saya suka cara maksudnya penyampaiannya itu brief, benar-benar brief. Cuma saking briefnya mungkin ada beberapa part yang tidak tersampaikan sehingga kayak ada kesan ingin mengakhiri jawaban secepat mungkin. Dan saya merasa ada beberapa part yang saya bertanya dan Kak Dila tuh kayak melihat menoleh ke sebelah apa di sebelahnya ada contekan apa gimana? Gimana sih? Tidak, Kak. Oke, jadi tadi benar-benar jawab sesuai dengan kapasitas ya, nggak ada bantuan apapun, dulu apapun. Oke, jadi itu sudah oke sih menurut saya delivery-nya dari segi briefnya. Cuma ya brief sesingkat-singkatnya juga jangan sampai intinya itu hilang gitu. Ya, jangan sampai yang kita sampaikan tuh baru opening. Ya, nggak ada. Tapi tadi oke sih so far so good. Terus mungkin di perkenalan, mungkin saya tipe orang yang ini ya interview kan beda-beda. Ada beberapa tipe orang yang kayak don't need too much information. Jadi tidak tidak butuh terlalu banyak informasi. Jadi tadi itu menyampaikan umur. Mungkin di Indonesia bahkan sekarang juga sudah berkembang sih umur itu sometimes kurang relevan dalam hal-hal yang bersifat formal. Jadi mungkin tidak usah sampaikan saya saat ini berumur berapa. Kalau saya sih di bagian perkenalan tuh kayak cukup mention nama lengkap, nama panggilan, asal kampus, S1-nya ngambil apa, sekarang profesinya sebagai apa, dan lanjut rencana studi lanjutnya kemana. Itu aja. Nggak usah saya berumur ini, malah kadang saya pernah nonton saya anak pertama dari saudara. Oke, sometimes sometimes ya kita nggak bisa bilang kenapa sih diucapin kayak gitu, tapi kurang kurang etis aja sih kataku. Kayak lebih ke it's not the forum to talk about that. Ini bukan forum untuk bicara soal itu karena ada beberapa orang yang men-trigger interviewer itu dengan cara menjual kesedihan. LPDP will never be in this case. LPDP tidak akan pernah menjadi seperti itu. Jadi mungkin teman-teman merasa kalau saya sampaikan dengan openingnya seperti itu, LPDP bakal lebih kayak kasihan. No, don't ever do that. Jangan pernah lakukan itu. Jadi mungkin cukup sampaikan uh, secara brief dan relevan. Kemudian tadi mungkin overall oke, okay. Tapi ada jawaban terakhir yang membuat saya kacau gitu. Seberapa yakin kamu you lulus LPDP? 99%. Waduh. Ini kalau saya jadi interview kayak pusat beran bener nih. Percaya diri banget nih. Berarti bukan bukan berarti salah ya.
being confident itu something yang very important, sesuatu yang sangat penting. Tetapi ya kita harus realistis juga. Kita setiap berusaha tuh bisa jadi gagal dan bisa jadi berhasil. Kalau saran saya mungkin tadi sempat disampaikan, cuma karena dia awali dengan angka itu, saya merasa terganggu gitu. Kayak, wah, yakin banget nih kayak ini. Padahal mungkin yang lebih bagus dan lebih baik dari kita tuh masih banyak gitu nanti di belakang. Kita sudah terlalu yakin. Itu nggak salah, totally nggak salah. Cuma ingat kita ini sedang interview beasiswa, akan dipertemukan dengan akademisi dan praktisi yang katakanlah mereka sudah sangat wisdom gitu. Pengalaman dalam memberikan kebijaksanaan itu udah lumayan. Jadi kalau saran saya mungkin penyampaiannya lebih kayak kalau setiap kita mengusahakan sesuatu kita pasti optimis untuk berhasil. Tapi kita tidak bisa mengukur sejauh mana kita akan berhasil. Karena kita bisa juga gagal gitu pada saat yang sama. Jadi cara terbaik untuk menjawab pertanyaan seperti itu ya tidak usah mention seberapa persen. Jangan jangan mendefinisikan kata seberapa dari interview itu yang merefer ke angka. Seberapa juga itu bisa berarti level sejauh mana. Jadi better untuk memahami kata seberapa dengan sejauh mana. Supaya jawaban itu bukan berupa angka. Bagi saya mengganggu sekali angka tadi itu. Bukan berarti kita tidak boleh merasa bahwa kamu yakin lulus. No, mungkin delivery-nya aja yang kurang cukup. Terus ya itu sih cuma dua hal dari saya. Substansinya oke, artinya kayak pas aku nanya ini jawabannya ini. Mungkin ada beberapa part yang kayak miss, tapi nggak terlalu signifikan sih. Dan mungkin juga Kak Dila tadi merasa kenapa aku bertanya muter-muter, itu sebenarnya ada tujuannya teman-teman. Jadi pertanyaan muter-muter tuh kayak menguji seberapa konsisten teman-teman dengan jawaban teman-teman. Jadi contohnya di awal ditanya dan jawabnya A, terus di belakang pertanyaannya diparafrase dan teman-teman jawab B, wah itu udah muncul inkonsistensi itu dari jawaban. Jadi kayak mungkin memberikan insight yang kurang bagus untuk interviewer. Itu sih dari saya, mungkin nanti kita bisa bahas lagi. Atau Kadila ada pertanyaan khusus ke saya dulu boleh sebelum ke Kak Erwin. Ya, terima kasih Kak atas saran dan masukannya. Berarti kalau untuk ada pertanyaan yang seberapa tidak perlu kita ini ya Kak. Ya. Bukan tidak perlu dijawab ya, itu perlu dijawab. Cuma deliverynya mungkin yang lebih dibuat lebih formal dan realistis gitu. Kayak nggak usah yang benar-benar nge-assume angkanya bakalan berapa persen bakalan lulus. Itu kita nggak tahu seberapa jauh kita akan berhasil dan seberapa jauh kita kemungkinannya akan gagal. Jadi optimis, optimis dan realistis sih. Ya, baik. Itu sih dari saya. Oke, ada lagi Kak Dila untuk saya bertanya. Oke, Kak. Oke, sekarang giliran Kak Erwin nih. Boleh, boleh Kak. Ntar aku bantu jawab ya di kolom komentar. Siap, Kak. Oke, mohon bantuannya, Kak. Oke, siap, Kak Dila. Gimana nih tadi? Ya, Mokap yang terima kasih keberapa Kak. ini, Kak? Penasaran nih. Oh, untuk yang resminya ini kayak baru pertama Kak, sebelumnya sama sesama teman aja. Oh, berarti baru pertama ya sama awardee. Sebelumnya hanya Ya, sesama peserta ya. sama teman. Siap. Terus dari progresnya dokter kira-kira gimana nih sejauh ini? Apakah ada cukup jauh signifikan beda atau sudah ada kemajuan ini? Mungkin dari segi penyampaiannya atau mungkin dari tingkat pertanyaannya mungkin yang berbeda. Oh ya, mungkin dari segi penyampaian dengan adanya banyak latihan itu bisa membantu lebih lancar lagi ya. Memang kadang suka blocking gitu pertanyaannya, jawab Oke. pertanyaan. Terus tadi dari pertanyaannya aku lihat kakak shock banget. Dan cara jawabnya itu ada beberapa yang kayak nggak selesai gitu, kayak menggantung. Nyadar nggak tadi kak? Ah iya, benar. Dan terutama di pertanyaan akademisi. Aku sadar, aku tadi benar-benar catat tadi ini poin-poinnya. Kira-kira gimana kak? Apakah memang untuk beberapa hal terkait akademisi masih eh, belum dipelajari secara spesifik atau gimana kak? Belum dicari lagi tadi sih Kak. Oke, tadi sebenarnya ini sih aku mau komen dulu ya dari segi teknis sebenarnya kak Ila udah cukup oke. Cuma kalau di beberapa pertanyaan yang
random itu masih kaku, terus juga masih ada filler word-nya, terus juga kayak tadi benar disampaikan Pak Kevin. Kak Dila itu pengen cepet-cepet selesai gitu loh. Terutama kalau di pertanyaan yang mungkin Kak Dila kurang menguasai. Kalau misalnya dirasa Kak Dila kurang yakin mungkin dengan jawabannya, jujur aja, misalnya mungkin disampaikan sependek pengetahuan saya seperti ini. Akan tetapi untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan coba mencari tahu lagi lebih lanjut dengan literatur yang valid nantinya setelah wawancara berakhir. Mungkin bisa sampaikan seperti itu, Dok. Jadi kayak nggak terkesan apa ya, Kak Dila itu apa ya terkesan kayak pengen bilang saya sebenarnya tidak tahu, tapi dari jawabannya itu masih mencoba untuk menjawab. Jadi kayak belum ada konfirmasi atau klarifikasi. Bilang kalau memang saya belum menguasai terkait hal itu mungkin disampaikan aja dok, nggak apa-apa. Jadi kayak dia nggak terlalu dikejar lagi sama interviewernya. Baik, Kak. Tadi sebenarnya aku itu pengen ini eh, yang soal substansi ya. Tapi kalau soal tadi teknis dulu ya. Teknis tadi perkenalan. Kalau menurut aku mungkin untuk formatnya bisa sampaikan nama, pekerjaannya saat ini, kemudian rencana studinya apa, planningnya apa ke depan, dan harapannya untuk Indonesia apa. Jadi kayak mungkin cukup seperti itu sih yang misalnya hal-hal penting yang disampaikan. Jadi nggak usah kayak usia, terus saya rencana ini. Jadi kayak hal-hal yang seperti itu kan sudah ada di CV kan. Jadi kayak nggak perlu disampaikan ulang. Mungkin eh, mungkin yang kayak pekerjaan kan memang sih sudah ada, cuma maksud saya biar interviewer itu tahu gitu loh apa sih aktivitasnya eh, Kak Dila saat ini tuh ngapain. Jadi kayak termasuk menceritakan, jadi bukan masuk menceritakan, jadi kayak lebih ke Kak Dila itu pengen sampaikan bahwa apa sih korelasinya antara pengalaman saya sebelumnya dengan rencana kontribusi saya, apakah relevan, apakah relate, jadi kayak biar nyambung. Makanya aku saranin memang sebaiknya pekerjaan disampaikan, terus rencana ke depannya apa, jadi kayak bisa nyambung. Tapi kalau untuk kayak usia itu kayak nggak usah sih, maksudnya terlalu umum, terlalu general untuk disampaikan di perkenalan. Terus tadi aku juga sempat baca sih di esainya Kak Dila itu sempat ada bahas tumor. Tadi juga ada sempat di kolom chat ya, tadi Dokter Ben. Eh, jadi gini, kalau memang fokusnya Kak Dila itu pengen ke cancer, mungkin Kak Dila sempat ini ya terskip atau kelewat ya pas menulis esainya. Jadi kalau untuk tumor itu kan memang lebih general. Jadi kayak memang betul dia fokusnya itu bisa jinak, bisa ganas. Jadi cancer itu bagian dari tumor sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ditanyakan, ya Kak Dila sampaikan bahwa tumor yang saya maksud ini adalah tumor ganas karena cancer itu merupakan bagian dari tumor itu. Ya aku Oh, pengen ya. nanti Kak Dila itu benar-benar jangan sampai ini miss untuk istilah-istilah penting, terutama di bidang kedokteran. Nah, jangan sampai eh, para akademisnya itu kurang yakin sama Kak Dila untuk apa ini sebenarnya Kak Dila siap nggak sih untuk lanjut studi atau enggak. Jadi usahakan untuk istilah-istilah dasar itu dikuasain. Jadi kayak jangan sampai kelewat. Karena nanti kan kita nggak tahu ya pas wawancara mungkin kita sempat kelupa atau kelewat. Jadi kayak ada beberapa hal yang sekiranya nggak relevan jawabannya. Jadi kayak misalnya tadi aku mancing, jadi Kak Dila ini fokusnya kemana? Apakah memang fokusnya ke eh, tumor jinak atau ke ganas? Jadi Fadila udah sampaikan sih di awal fokusnya ke cancer. Tapi yang menjadi fokus saya lagi adalah ketika ingin bahas cancer, mungkin bisa disampaikan urgensinya gitu loh. Untuk cancer ini kenapa? Dan tadi juga salah satunya kan aku sempat tanya ya, kasusnya itu paling banyak kasus apa di sana? Dan hmm, menurut aku sih masih agak cukup teoritis ya jawabannya. Mungkin bisa disampaikan satu contoh pengalaman kalau dokter punya. Kira-kira ada nggak? Hmm. Maksudnya dari pengalamannya pernah kerja pasien langsung terkait kanker payudara atau pernah ikut terlibat di komunitasnya mungkin di rumah sakitnya tuh bagaimana dok?
atau mungkin pengalaman pribadi dari keluarganya itu bisa eh, jadi salah satu motivasi juga bahwa saya kenapa harus mengangkat cancer meskipun tadi kan saya sempat singgungkan bahwa kan ada penyakit-penyakit lain yang lebih penting kan, tapi mungkin ada satu hal yang benar-benar pengalaman langsungnya Kak Dila itu yang membuat saya tuh lah yakin memang cancer itu penting dan ini sudah dokter punya pengalaman sendiri di bagian itu dan mungkin disampaikan juga pengalaman kerjanya mungkin maksudnya seberapa banyak mungkin dokter sudah pernah menangani kasus-kasus cancer dan terutama kira-kira yang ada kaitannya sama radiologi itu bagaimana? Apakah memang untuk di sana itu kan tadi kan dokter mention di sana itu alat-alatnya sudah lengkap, tapi memang masih terkendala di SDM-nya ya untuk dokter spesialis radiologinya. Nah itu bisa dikaitkan bahwa kira-kira mungkin bisa dikaitkan sama waktu dok. Jadi kayak misalnya ketika misalnya gini logikanya, analogi gini. Kalau misalnya dokter melakukan pemeriksaan klinis, itu kan masih 50-50 kan tingkat kebenarannya kan. Nah, jadi kayak dokter bilang pemeriksaan penuhnya sangat penting untuk membantu menegakkan diagnosis. Nah, untuk membantu menegakkan diagnosis, sehingga saya perlu untuk mengambil peran sebagai seorang radiologis. Padahal dokter udah sampaikan di esainya, cuma dokter tadi kayak muter-muter jawabannya dan masih kayak belum kena ke situ. Padahal di esainya udah ada disampaikan. Cuma belum dipertegas pada saat wawancara atau deliverynya masih kurang dapet. Aku tuh pengen dokter jawabnya ke situ kayak ini penting karena merupakan pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis. Jadi bukan hanya sekedar dokter tuh jelasin karena di sana itu SDM-nya nggak ada. Memang betul, tapi kita tahu ya untuk misalnya untuk peran dokter kan bisa aja nanti setelah lulus ada kan dokter lain calon-calon yang mau kerja di sana kan banyak. Nah kira-kira nah dokter bisa ambil dulu di situ perannya bahwa ya dari segi keilmuannya itu ini sangat penting. Dan kalau memang kira-kira nanti ditanya untuk bisa yakin bisa mengabdi di sana kira-kira apa? Apakah memang saat ini dokter bekerja sebagai PNS atau enggak? Kalaupun enggak, kira-kira langkah-langkah atau plan yang dokter lakukan itu apa supaya eh, bisa tetap stay di sana. Jadi kayak apa ya bahasanya? Jadi kayak formasinya itu dokter bisa yakin untuk bisa mengabdi di sana. Jadi kayak dokter tuh enggak fokusnya itu hanya melulu ke skala nasional aja, tapi coba dikaitkan lagi dengan rencana dokter mengabdi di rumah sakitnya itu. Kira sampai di sini ini nggak paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Wah, paham Kak. Sejauh ini ada lagi nggak? Maksudnya terkait keilmuan atau kontribusinya yang ditanyakan. Hmm. Terus juga untuk rencana kontribusinya kan pengen bangun kayak rumah sakit gitu ya dok kalau nggak salah. Jadi kayak pengen kerja sama ya kalau nggak salah. Bener nggak dok? Eh, bukan Kak, di MJML kan mau ada dicanangkan buat pusat layanan kanker gitu dah Kak. Terus peran dokternya apa di situ kira-kira untuk kontribusinya? Yang saat ini itu layanannya lagi proses untuk pembangunan juga. Maksud saya apakah ada peran langsung dokter di kontribusi rencana kontribusi nanti kan kerjasama kan buat pusat layanan kanker itu apakah memang dokter itu fokusnya sebagai pemateri pemberi pelatihan atau cuma sekedar kayak membantu supaya administrasinya itu bisa berjalan lancar atau bagaimana dok? Saya masih belum dapat. Oh, berencana sebagai ini klinisinya langsung untuk layanan ke pasiennya nanti. Terus korelasinya dengan kerjasama yang di pusat layanan itu kira-kira gimana dok? Untuk
apa bersama dengan spesialis lainnya itu lebih komprehensif untuk tata laksana pasien-pasien dengan kanker nantinya, Kak. Jadi kerjasamanya itu apakah lewat sebuah aplikasi ya? Aku lihat di esainya. Betul nggak, Dok? Oh ya, itu salah satu ininya, Kak, nanti bisa melakukan screening gitu melalui aplikasi, pendaftaran aplikasi Jamil Apps-nya gitu, Kak. Itu Jamil Apps-nya sudah ada sebelumnya atau baru mau dibuat? Oh, sudah ada saat ini, Kak. Oh, kira-kira inovasinya apa, Dok, dari Jamil Apps-nya itu? Cuman yang untuk layanan screening kankernya itu yang belum ada untuk aplikasi yang Jamil Apps-nya sudah ada. Jadi ketika ditanya untuk kayak rencana kontribusi itu disampaikan kira-kira untuk Jamil Apps-nya ini apa ya kira-kira membedakan dengan aplikasi lain, maksudnya khususnya di bidang radiologi, apakah beda atau sama dengan Sadari yang pakai manual itu? Maksudnya bisa nggak kayak apa sih korelasinya? Apakah mirip-mirip kayak telemedicine kayak gitu atau beda dok? Soalnya kalau lewat, maksudnya gini, kalau Sadari kan kenapa nggak, maksudnya lewat buku langsung kayak dikasih buku panduan cara untuk gini gini gini. Karena kalau lewat aplikasi dan terus korelasinya dengan bidang radiologi itu kira-kira gimana untuk screeningnya? Apakah gimana misalnya dia tersambung ke HP, kamera HP, terus kayak nanti di rumah masing-masing bisa screening sendiri secara mandiri atau bagaimana, Dok? Enggak, untuk screeningnya emang langsung datang ke rumah sakit nanti, Kak. Karena layanan radiologinya kan memang berada di rumah sakit. Oh, berarti untuk aplikasinya itu langsung di rumah sakit ya dilakukan. Ya, Oke, tapi bedanya apa dengan misalnya kalau aplikasi dengan langsung foto ronsen gitu? Maksudnya kan kalau saya bingungnya gini, kalau misalnya pakai aplikasi, apakah dia itu cuma membantu supaya administrasi itu lebih lancar? Jadi kayak masuk langsung scan apa gitu, langsung nanti kayak mirip-mirip RME gitu atau gimana dok? Jadi kayak kenapa nggak langsung pasien datang manual dicatat rekam medik terus langsung diperiksa ke bagian radiologi. Nah, saya masih belum dapatnya di situ yang Jamil Apps ini apa fungsi batasannya apa gitu dok. oh lebih ke administratif sebenarnya, Kak. Itu tuh juga apa, untuk pendaftaran dan ada info-info mengenai kesehatan di Jamil Apps-nya, Kak. Oke, oke. Nanti disampaikan ya, maksudnya supaya supaya nggak terkesan kontribusinya ini kayak tenggelam gitu, kayak nggak terlalu berdampak. Jadi bisa disampaikan kira-kira apa sih peran pentingnya Jamil Apps ini gitu loh, yang bisa membantu untuk penegakan diagnosis dan bedanya apa dengan pemeriksaan radiologi langsung. Nah, itu saya tadi sempat masih bingung. Mungkin bisa di apa dibuat jadi catatan nanti dok. Ah ya, baik, Kak. eh Terus tadi untuk masalah yang psikologi, sebenarnya untuk psikologinya udah oke sih menurutku. Cuma tadi yang masalah tidak enakan itu, contoh konkretnya itu seperti apa dok? Maksudnya bisa dikasih contoh langsung misalnya ketika dokter memberikan pelayanan pasien, itu misalnya dokter jarang minta bantuan atau langsung ke, atau pada saat studi mungkin ketika dokter bekerja kelompok, itu dokter itu tidak pernah atau jarang bertanya karena mungkin alasannya itu dokter merasa nanti ketika saya bertanya atau misalnya saya minta tolong ditolak gitu. Ada penolakan dari temannya atau dari orang lain. Mungkin disampaikan sedikit aja contoh konkretnya. Terus cara ngatasin tidak enaknya gimana? Karena kalau skala prioritas saya masih kurang dapat ya untuk analoginya. Mungkin kalau ditanya seperti itu tidak enakan, mungkin salah satunya adalah bisa dengan banyak apa ya, ikut berkegiatan. Jadi ketika ikut berkegiatan itu dokter punya mindset bahwa saya ini adalah seorang dokter, peran saya dibutuhkan dan saya tidak bisa bekerja sendiri. Ketika saya bekerja sendiri tentu pekerjaan yang saya lakukan itu akan lebih lama. Jadi kayak dokter itu sampaikan eh, dokter ini sudah saat ini tuh sudah sadar dan punya kemauan untuk bisa
memperbaiki kekurangannya itu. Jadi disampaikan bentuk upayanya itu seperti apa dari rasa tidak enakannya itu. Jadi untuk bahas kelemahan kelemahan itu tidak hanya serta-merta kelemahannya aja, tapi kira-kira bentuk upayanya itu untuk mengatasi itu seperti apa. Karena kan nanti kan berpengaruh untuk studi juga. Karena kan kalau studi kan kita nggak tahu nih banyak masalah apa yang kita tempuh nih sama dosen. Mungkin ketika kita mau diskusi, kita menemui banyak hambatan dan dokter kan kalau sendiri aja kan pasti agak susah nanti. Jadi kayak ketika ada tugas atau apa dokter tidak paham, jarang bertanya, nanti mungkin saja bisa mengganggu studinya nanti. Jadi kayak interview itu kurang yakin eh, sama adaptable-nya dokter itu. Dokter tuh harus sampaikan untuk meyakinkan interviewer gitu bahwa meskipun saya memiliki kekurangan seperti ini, tapi saya punya bentuk upaya untuk bisa mengatasi itu, dok. Tadi masih kurang tegas jawabannya tadi untuk masalah tidak enakannya itu. Tadi aku juga sepakat sih yang masalah seberapa yakin. Mungkin untuk jawabannya itu bisa ini aja sih. Jadi kayak eh, memang semua orang itu pasti memiliki eh, kemampuannya masing-masing, memiliki kapasitasnya masing-masing. Tidak terkecuali dengan saya sendiri. Dan dan saya eh, dan di sini saya sampaikan bahwa saya memang saya cukup optimis dengan eh, apa yang saya miliki, apa kelebihan saya yang saya miliki untuk bisa eh, melanjutkan studi nantinya. Jadi kayak bisa dikaitkan aja dengan eh, dokter itu bisa yakin untuk bisa menyelesaikan studinya dengan tepat waktu. Sehingga dengan demikian saya yakin, saya optimis PDP bisa eh, mempertimbangkan. Jadi kayak jangan langsung yakin saya akan diterima, tapi saya optimis PDP itu akan mempertimbangkan eh, kelebihan atau keunggulan yang saya miliki, kemudian pengalaman-pengalaman saya, dan juga untuk urgensi dari rencana kontribusi saya. Jadi mungkin bisa disampaikan seperti itu. Mungkin jawabannya kelihatan nggak pasti, tapi setidaknya dokter nggak terlalu kelihatan overpride gitu loh, terlalu over PD. Karena kan mungkin saja ada yang merasa, ih, sebenarnya dia bagus, kapasitasnya bagus. Cuma karena dia terlalu yakin, karena masih banyak nih kandidat-kandidatnya yang mungkin masih lebih di atas dari kita. Jadi kita usahakan untuk tetap kalem dalam aja gitu. Jadi gak, memang kan setiap orang kan pasti ingin mendapatkan kesempatan itu, tapi jangan juga menunjukkan ambisi kita kepada PDP. Jadi kayak tunjukkan kita itu tetap rendah hati. Seperti itu, dok. Saya baca di buku yang perspeknya juga nanti ya kali. Jadi Oke. Terus, terus kalau ditanya tadi, jika misalnya tidak lolos, apa yang dilakukan? Mungkin bisa ditambahkan apa saja upaya-upaya yang dokter akan lakukan. Misalnya salah satunya dengan melakukan evaluasi. Evaluasi diri, apa yang menjadi kekurangan dokter, apa yang menjadi kelemahan dokter, sehingga dokter akan melakukan perbaikan untuk persiapan batch berikutnya. Jadi bukan bilang tadi, eh, ini adalah merupakan saya kali pertamanya. Karena jangan sampai nanti ada yang nyeleneh. Oh, kalau begitu, kalau nanti gagal nggak apa-apa dong. Paham nggak maksud saya? Jadi kan kalau udah ini merupakan saya pertama kali. Oh berarti kalau gagal selanjutnya nggak apa-apa dong. Jadi kayak hindari kata-kata yang bisa memancing interviewer untuk membuat pertanyaan selanjutnya yang lebih nyeleneh gitu. Nah, terus selain disampaikan apa upayanya, sama jangan nyerah. Karena tadi dokter sempat bilang ketika saya tidak lolos lagi, saya akan langsung lanjut studi. Hati-hati dok. Karena ini kan bisa jadi pertimbangan juga. Apakah dokter ini eh, cukup bisa persisten dengan apa yang dokter lakukan atau tidak? Kan salah satu penilainya kan juga selain kemandirian, terus juga apa yang menjadi keunggulan dokter, dan juga tidak hanya itu, apakah dokter ini persisten nggak sih? Apakah dokter bisa beradaptasi nggak sih ketika menghadapi sebuah masalah? Tadi dokter kayak kelihatannya itu masih, kalau aku lihat, kalau dapat masalah itu agak cepat nyerah. Betul nggak dok tebakanku? Iya nggak sih? Jadi kayak jangan, maksudnya tetap berusaha aja meskipun kayak
mungkin saya masih insecure dengan kemampuan saya, tapi saya cukup optimis dengan apa yang menjadi eh, kontribusi saat ini, dan kontribusi saya ini tentu dibutuhkan untuk Indonesia. Oh iya, sama tadi aku hampir lupa. Yang masalah fokusnya itu tadi kalau ditanya ketika S1 LPDP atau spesialis. Jadi kayak dokter bisa sampaikan bahwa eh, saat ini untuk LPDP itu membuka jalur khususnya bagi S2, S3, dan dokter spesialis. Dan tentu yang dan juga yang saya ketahui bahwa saat ini PDP sangat membutuhkan eh, sejumlah banyak dokter di Indonesia, khususnya yang ada di bidang kanker. Karena untuk bidang kanker sendiri kan sangat, meskipun dia penyakit tidak menular, tapi dokter penjelasannya umum, tidak menular. Harusnya sebut penyakit tidak menular, salah satunya adalah kanker yang menjadi salah satu kasus terbanyak gitu. Jadi atau salah satu prevalensi yang cukup tinggi ke berapa misalnya. Hmm. Kalau cuma penyakit menular itu terlalu luas, Dok. Jadi kalau penyakit menular kan bisa, penyakit tidak menular kan bisa degeneratif, bisa jantung apa. Makanya tadi aku sempat singgung ke penyakit jantung, penyakit diabetes. Padahal kan karena dokter statementnya cuma bilang penyakit tidak menular. Kecuali dokter langsung bilang penyakit tidak menular salah satunya adalah kanker yang menjadi prevalensi cukup banyak di Indonesia. Itu bisa menjadi pertimbangan. Oke. Dan juga itu eh, nanti dokter kalau misalnya ada pertanyaan yang agak random, jangan kelihatan tidak ragu ya dok ekspresinya. Tetap rileks, tetap santai, tapi tunjukkan bahwa dokter itu cukup percaya diri dari cara jawabnya. Jadi kayak jangan ada sempat kayak agak mengganggu itu, jawabannya itu terputus. Kadang menggantung, kadang pertanyaan makin lama makin kecil. Ini kayak kalau kami dengar ya, wah kayaknya dokter kurang yakin nih sama dirinya sendiri. Gimana dok? Kelihatan enggak dari kayak dokter masih kurang yakin di pertanyaan tertentu? Iya, iya Kak. Karena kayak sempat suaranya mengecil mengecil hilang. Jadi kayak apa ya tadi ya tadi ya kayak hati-hati dok. Kalau bisa tetap stabil cara penyampaiannya. Kalau misalnya tone-nya atau nada suaranya segini, ya segini aja. Jangan ketika dapat yang susah tiba-tiba dikecilin, kecilin, hilang tiba-tiba. Jadi kayak poinnya itu nggak kesampaian gitu dok. Itu sih dari aku. Mungkin ada tambahan dari Kak Kelvin atau pertanyaan dari Kak Dila, silakan ya. Kalau dari aku udah di cover sih sama jawaban Kak Erwin tadi. Mungkin lebih ke Kak Dila mungkin yang mungkin masih ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi. Hmm, ya, makasih Kak. Yang pertanyaan yang mengenai ini tadi Kak, jika gagal dari LPDP nanti kalau misalnya ditanya mau nyoba sampai kapan itu bagusnya jawabnya gimana ya Kak? Oke, kalau saya pernah mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan itu pada saat interview, tapi puji Tuhannya tidak ditanyakan. Mungkin kalau saya ditanyakan ulang, bagaimana kalau misalkan nanti tidak maksud tidak selesai dengan hasil yang baik, tidak mendapatkan kesempatan menjadi warga LPDP, mungkin saya akan jawab bahwa tentunya ini bukan percobaan pertama saya dan ini bukan pertama dan terakhirnya juga. Artinya saya bakalan masih mencoba ke depan dan sekiranya dalam proses itu saya akan merefleksi kepada diri saya untuk mencari tahu apakah memang ada hal-hal yang bersifat laten yang membuat saya tidak pantas untuk mendapatkan beasiswa ini dan saya akan juga membuka apa ya, buka mindset bahwa mungkin peluang itu ada di tempat lain. Jadi kita pada jawaban tersebut memposisikan diri senetral mungkin bahwa memang kita butuh LPDP, tapi kita juga tidak tidak bisa mengatakan bahwa LPDP itu the one and only yang bisa membantu kita untuk jadi studi. Dan itu malah membuat kayak, wah kalau kayak gini rugi nih kalau kita tidak sekolahkan talenta seperti ini. Dibanding dengan kita terlalu mengemis. Jadi kalau saya mungkin jawab aja bahwa saya pastikan ini bukan percobaan pertama dan terakhir saya. Saya akan mencoba di kesempatan berikutnya setelah saya merasa lebih siap dan merasa lebih lebih dewasa secara emosional dan lain-lainnya.
untuk kemudian menjadi pantas menjadi bagian selanjutnya dari LPDP. Itu sih kalau dari saya. Mungkin Kak Erwin ada tambahan lagi. Udah cukup sih yang disampaikan Kak Alvin udah cukup komprehensif. Dari Kak Dila gimana? Ada yang mau ditanyakan enggak? Kayaknya, Kak. Kayaknya banyak nih. Lumayan rame nih Kak Erwin. Kolom komentarnya lumayan rame. Gak apa-apa. Makanya aku Apa? cantumin email biar ada yang misalkan kelewat pertanyaan ini boleh dikirim ke email kita aja. Gak apa-apa kita, aku sendiri open untuk bantu teman-teman dari kelompok lain kok. Nggak masalah. Oh ya, ada pertanyaan lagi Kak. Saya kan ada membuat kontribusi untuk apa kayak kalau udah jadi konsultan nantinya mau berbagi atau sharing eh, ke peserta didik yang ada di RSUPM Jamil Padang gitu, Kak. Yang di sana juga ada koas dan PPDS juga. Pertanyaannya? Oh, oh. Untuk apa namanya? Kalau ditanyanya kan bukan dosen atau gimana gitu nanti berarti jawabnya untuk memberikan ilmu aja berarti ya nanti Kak. Kan Kalau saya jangan pegawai Kemenkes. menurutku jangan cuma ilmu Kak. Karena kalau ilmu kan terlalu luas ya, terlalu general. Jadi disampaikan aja tadi bahwa saya memang fokusnya adalah ingin jadi seorang klinisi, khususnya di bidang radiologi. Fokusnya ke situ aja. Dan ditambahkan tadi untuk masalah kasusnya itu bahwa untuk cancer itu cukup besar, cukup banyak di Indonesia. Jadi kayak sampaikan aja seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya ditanya kenapa bukan dosen, kenapa bukan ini, jawabannya itu. Apa aja Kak? Oke, kalau saya boleh tambahkan, ya eh, memang benar kata Kak Erwin. Jadi kita fokus ke tujuan inti aja. Jadi jangan sampai pada saat ada momen kamu merasa bahwa ini saya bisa sampaikan dan kamu menyampaikan hal yang lain, wah itu cukup fatal nanti karena bakalan mengacaukan mindset yang udah dibentuk sama interviewer soal kita. Jadi contohnya kita bilang, saya juga akan berkontribusi membagikan ilmu saya. Mungkin mereka berpikir, wah ini mau jadi klinisi apa mau jadi dosen ini? Nah itu kan jadi quite confusing ya, kayak membingungkan. Jadi ya secara tidak langsung menjawab saya gini, pada saat saya menjadi seorang klinisi, saya akan secara aktif membagikan ilmu dan pengalaman saya kepada rekan-rekan sejawat saya di tempat saya bekerja. Tanpa secara spesifik menyampaikan bahwa akan ada momen khusus untuk hal itu. Jadi itu kayak ongoing ongoing training lah buat teman-teman. Itu kayak sembari jadi klinisi, teman-teman yang lain juga dapat insight dari kita. Jadi jangan jangan buat section khusus untuk itu karena itu bisa jadi mengacaukan eh, konstruksi yang udah dibangun sama pemikiran interviewer. Baik, kasih Kak. Oke, ada lagi kira-kira teman-teman? Besok kita masih ada kayak Kak Erwin ya? Dua langsung. Oke, nggak apa-apa karena saya kalau pagi di sini lumayan kosong. Sibuknya tuh dari sore sampai malam sampai subuh biasa. Di sana jam berapa sih Kak Kelvin? Kalau di sini sore jam 3. Itu jam 10 pagi di sini. Itu Oh jam udah jam-jam kerja sebenarnya. Sebenarnya Oh, saat ini saya sudah kerja 4 sampai 5 jam satu hari. Cuma kerjanya pas malam jadi saya oper dari pagi terus saya pindahkan ke malam sampai subuh. oke oke siap. Ini Semangat ada yang Kak. lain nanya lagi Kak. Ada Kak, satu lagi dari Kak Lydia. bagaimana jika info ini kurang banyak? Wah, ini saya kurang paham nih karena Ah, kasusnya dalam ini relate nih sama pertanyaan Kak Dila. Aku tadi hampir lupa mention nih. Itu kan tadi kan sempat ditanya koresponden ya. Eh, ini Kak Dila nggak pernah ini ya komunikasi mungkin minimal sama alumninya atau cari tahu tentang dosen-dosennya di sana. Oh, sudah Kak, yang lagi PPDS di sana sudah mengontak juga senior. Iya nggak apa-apa. Maksudnya kalau tadi kan kalau sempat ditanya eh, gimana apakah untuk korespondensi saya sudah ada atau belum. Berarti kan komunikasinya kan. Nah, Hmm. Kak Dila nggak perlu maksudnya kalau memang belum pernah komunikasi sama dosen, setidaknya pernah komunikasi sama alumni di sana. Itu disampaikan. Ini nggak apa-apa disampaikan bahwa saya pernah komunikasi dengan salah satu alumni di sana, saya pernah diskusi.
untuk misalnya untuk rencana studi saya, untuk misalnya saya cari tahu kira-kira dosen di sana itu penilaiannya apa saja dan bagaimana. Nah, kalau misalnya ini kan mirip sama pertanyaan Kak Lydia ya. Kalau misalnya di sana ada sibuk, hmm, mungkin coba ini tadi yang aku sampaikan, tanya ke alumni di sana atau teman-teman yang studi di sana. Jadi kan bisa cari tahu juga, bisa bantu kasih akses informasi juga kan ke kita yang mungkin masih pengen cari tahu ini di sana fokusnya apa sih, kenapa harus di UI misalnya atau kampus di kampus ini kenapa, dan di sana untuk proyeknya itu seperti apa, kira-kira kalau nanti saya studi nanti eh, untuk kerjasamanya itu dengan rumah sakit lain itu seperti apa, itu disampaikan. Jadi nggak apa-apa kalau memang webnya susah, sudah tanya ke PPDS. Kalau misalnya pada sibuk, coba mungkin kalau ada kesempatan langsung ke sana. Atau kalau ada kenalan, atau solusi lainnya gini, tanya dosen S1 yang punya kenalan dosen S2-nya, calon S2-nya atau dokter spesialisnya di sana. Aku juga pernah kayak gitu. Kemarin, hmm, aku akses webnya kan susah. Terus kenalan juga masih belum ada waktu itu awal-awal. Jadi aku pakai strategi lain. Aku coba chat dosenku yang S1. Terus beliau kasih apa ya kontak salah satu dosen dan aku hubungi beliau. Boleh seperti itu. Salah satu alternatif yang lain. Dari Kak Kevin mungkin ada mau ditambahkan? Karena case-nya dalam negeri, jadi aku agak kurang kurang bisa membayangkan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ke luar negeri, mungkin teman-teman yang ke luar negeri, untuk nyari info tuh udah lengkap banget di website kampus, terutama di kampus Eropa dan Australia itu benar-benar sudah lengkap baik dari persyaratan, bahkan mata kuliah dan penilaiannya itu sudah jelas. Jadi mungkin balik lagi ya banyak doing research aja kayak mungkin kalau di Indonesia tanya ke teman-teman, tapi di kalau ke luar negeri biasanya tuh lebih langsung ke website karena kita kayak kurang tahu siapa sih yang lulusan dari sini, siapa yang lulusan dari sini. Atau mungkin teman-teman bisa nanya via LinkedIn loh. LinkedIn tuh dimanfaatin buat nyari alumni gitu. Itu sangat membantu juga. Bahkan kami di luar negeri bahkan kenalannya itu dari bukan dari sosial media lain, tapi kita kenalannya itu dari LinkedIn gitu. Atau enggak dari referensi-referensi lain. Jadi be proaktif aja untuk nyari info. Jangan jangan buat alasan bahwa mungkin agak kurang kurang akses ke sana sehingga informasi yang didapatkan itu masih sedikit, tapi lebih ke menyampaikan seberapa jauh teman-teman sudah berupaya mengusahakan untuk dapat informasi. Itu sih kalau dari saya, Kak. Dari Kak Lydia, Kak Dila udah cukup jelas belum? Udah, Pak. Makasih. Siap. Oh ya, ada pertanyaan yang raise hand dari Dr. Ben, silakan. Terima kasih, Dr. Erwin. Salam Ya, kenal buat Kak Calvin juga. Ya, thank you, Dok. Thank you, Kak Dila juga. Ya. Gini, Kak, saya mau bertanya terkait pertanyaan seberapa yakin kamu untuk bisa lulus kali ini. Dr. Erwin pasti tahu nih. Saya udah substansi yang ketiga. Nanti saya jawab dari segi persiapan dan evaluasi untuk persiapan saya kali ini tes yang substansi saya yang ketiga, bahwa dari tes substansi yang pertama sama untuk yang kedua sudah ada progres yang saya dapat. Di mana skor yang substansi pertama itu sekitaran 700 dan untuk yang kedua itu meningkat sekitar 120-an. Jadi substansi yang kedua kemarin 872. 872 dari passing grade 900 yang harus diraih. Jadi saya yakin dari progres tersebut saya sudah semakin dekat untuk menjadi award di LPDP. Nah, itu dari Kak Dr. sama Kak Kalvin bagaimana ya? Apakah kira-kira agak sedikit gimana ya over PD atau gimana? Terus nanti kayak kemarin ditanya juga sih dok, kemarin ditanya kan. Jadi bagaimana kalau masih belum lulus lagi? Nah, nanti rencana saya mau coba realistis dok. Jadi kan memang rekomendasi rumah sakitnya udah habis nih periode kali ini nih, udah 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 kadaluarsa. Jadi nanti saya mau bilang saya tetap sekarang kan lagi tahap daftar unernya. Jadi saya tetap melanjutkan studi seleksi masuk studi saya di Objin Uner dan memang kalau memang nanti saya lulus seleksi masuk tapi belum dapat LPDP-nya, saya akan terus melanjutkan studi saya karena bagi saya yang terpenting adalah saya secepatnya masuk intake studi. Nantinya saya mungkin akan mencari
beasiswa lain kayak gitu. Karena tapi kayaknya saya nggak sebutin Kemenkes deh, karena saran dari Wardi lain katanya nggak usah sebutin merek lain gitu dok. Karena Kemenkes sekarang nggak harus PNS sih dok, dok Kadila. Bisa juga kita dari kiriman dari Dinkes kayak gitu. Asalkan ongoing. Jadi udah ada lagi proses daftar atau enggak sudah ongoing kayak gitu. Nah itu pandangan dok Erwin sama Kak Kalvin gimana ya? Sisi realistis dan sisi jawabannya itu apa positif negatifnya ya? Thank you dok Kak Kalvin. Oke, kalau aku ya, aku bakalan menjawab kurang lebih yang sama sih. Artinya kayak hidup dan matiku tuh bukan di LPDP doang. I mean like, opportunity lain tuh masih banyak dan kita bisa nyoba. Jangan sampai kita menutup ke opportunity yang mungkin lebih pantas untuk kita karena kita sudah sangat terpaku ke LPDP. Jadi saya dan banyak teman-teman pemburu beasiswa LPDP dulu, kita berprinsip bahwa kayak berburu beasiswa tuh kayak nyari jodoh gitu. Ada aja part yang kita benar-benar kayak udah ngerasa hampir dapat tapi finally belum jodoh. Ingat belum jodoh dan tidak jodoh tuh berbeda ya. Jadi eh, tunjukkan effortnya sejauh mana untuk mengusahakan berjodoh dengan LPDP. Kalau tadi misalkan kayak dalam dua substansi sebelumnya progresnya sudah cukup baik dalam perolehan angka itu boleh, tapi mungkin bisa didukung dengan persiapan yang lebih ke hal-hal yang tidak diukur dengan angka gitu, kayak kesiapan mental, persiapan bahasa mungkin kurang lebih, atau sejauh mana komunikasi dengan perguruan tinggi itu bisa dimention juga sebenarnya. Karena itu malah membuka peluang, maksudnya membuka pemikiran dari interview bahwa oh iya, ternyata dia benar-benar mengusahakan PDP dan dia sudah berusaha sejauh itu. Masalah gagal berhasilnya kan kita nggak tahu kan, kita bakalan berhasilnya gimana dan gagalnya nanti seperti apa. Yang penting jangan mengemis dan ya dioptimis aja sih kalau kataku. Tambahan dikit sih, tadi sampaikan udah cukup komprehensif ya dari Kak Kelvin ya. Mungkin bisa ditambahkan kayak persiapan studinya yang kayak sudah belajar TOEFL dan lain sebagainya, kemudian juga eh, urgensinya apa, kenapa kira-kira LPDP itu harus mempertimbangkan kita sebagai kandidatnya, dan juga dokter juga sudah misalnya melakukan riset nih terkait kampusnya apa aja, misalnya nanti kalau saya di sana itu saya bakalan lakuin ini. Nah, itu disampaikan juga. Dan ini saya sudah cari tahu sebelumnya dan saya sudah berkomunikasi baik melalui via email ataupun misalnya via WhatsApp misalnya seperti itu. Jadi persiapan itu memang tidak melulu angka, tapi bisa melalui progresnya. Kira-kira saat ini yang sudah dokter lakukan itu apa saja yang bisa eh, yang bisa meyakinkan terviewer bahwa oh ternyata kesiapannya sudah cukup bagus ya. Dari sisi mental mungkin kalau dokter punya hambatan nih misalnya kayak tadi kurang percaya diri, nah itu sampaikan kira-kira kalau kurang percaya diri itu apa yang dilakukan atau nggak enakan tuh. Atau misalnya eh, dokter masih kurang nih literasinya terkait penyakit ini. Nah, saya saat ini sering ikut seminar kedokteran misalnya terkait cancer dan ini sangat membantu mendukung untuk rencana saya studi saya nantinya. Jadi ketika saya studi nanti, saya tidak akan kagok atau kaget. Kan kalau kita studi kosong-kosong kan juga ini ya cukup mengagetkan kita ya. Jadi kita harus mempersiapkan semuanya gitu loh. Baik dari sisi mentalnya, mungkin dari sisi eh, yang lainnya persiapan apa baca-baca literatur literasi atau ikut dengan seminar-seminar itu bisa mendukung jawaban kakak terkait seberapa yakin diterima LPDP. Gimana, Dokter Ben? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Yang kurang jelas? Iya kak, udah ini sih kemarin ini mungkin berbagi pengalaman ya sama dokter Adila. Jadi kemarin ya saya bilang saya bakal coba lagi tuh memang dikejar dok. Jadi dikejar nanti. Terus kamu coba lagi, kalau gagal lagi gimana? Jadi kalau kita nggak nyampaikan ada sisi realistisnya juga, mereka itu ngejar sih kemarin itu dia. Terus yang kemarin ngorek sisi evaluasi nih Kak. Kemarin saya sempat disinggung sih. Kan saya bilang evaluasinya dari para wardi terkait isi esai, rencana kontribusi ke depannya. Terus sama LPDP kamu ada lakukan evaluasi nggak kayak gitu? Nah itu saya agak sempat bingung sih ini evaluasi ke LPDP emang bisa. Nah saya tanya waktu itu kan katanya ada lewat Tikban, tapi ternyata isinya cuma normatif doang, tidak dijelaskan kita
sisi kelemahan kita itu di mana aja kan nggak dijelaskan. Jadi kemarin sempat disinggung panelisnya sih, kamu ada evaluasi dari LPDP-nya nggak kayak gitu waktu substansi yang kedua. Nah saya sempat bingung tuh. Oh ya, nanti Kak Calvin sama Dr. Erwin ya, saya minggu depan nih Kak Calvin mokapnya. Itu gimana ya? Apa maksudnya gimana ya dok ya Kak Calvin ya? Kalau dari aku, mungkin maksudnya itu nilai-nilai LPDP. Kalau dari PDP ya. Jadi kayak kita nggak mesti, kan memang kalau dari segi langsung ke itunya kan susah ya, dari tiket bantuan ya. Karena nggak mungkin mereka akan memberitahukan kekurangan kamu di sini, Iya. kekurangan kamu di sini. Itu nggak ada. Jadi kita sendiri yang membuat asumsi. Kita membuat sendiri asumsi. Kira-kira saya seberapa sesuai sih dengan nilai LPDP, seberapa sesuai sih dengan visi misi saya, visi misi LPDP dengan visi misi saya. Nah itu bisa disampaikan. Karena kadang gini, kadang ada orang sudah terlalu yakin, saya pintar, saya berprestasi, saya sudah banyak publikasi, saya sudah banyak tahu nih akademisi. Tapi satu, dia lupa nilai-nilai PDP-nya. Jadi kayak tadi tuh agak cukup riskan jawabannya tadi Kak Dila ya. Kayak dibilang, saya kurang kurang kagak enakan. Jadi nanti dianggap Kak Dila ini nggak bisa kerja kelompok, kerja tim. Nah, sedangkan salah satu nilai PDP kan sinergitas. Apakah apakah kalau kita kurang enakan itu kita bisa bekerja sama dengan orang lain? Nah, itu mungkin dari masing-masing teman-teman bisa jawab sendiri kira-kira gimana. Kira-kira jelas nggak, Dokter Jelas Ben? Kak ya, dok ya. Berarti kita gak usah langsung mikirnya kita tanya ke LPDP ya, Pak. Mending kita langsung arahkan aja ke perbaikan evaluasi kita dari segi visi misi, nilai-nilai LPDP. Betul. Gitu dok ya kita ini kan. Iya, Oke, oke siap betul. dok. Iya mantap dok ya. Thank you Dr. Erwin, Kak Elvin. Kak Elvin Mm-mm. kayaknya keluar ya. Iya, dia Oke, jaringannya mungkin terlempar. iya. Udah selesai sih Kak. Udah, iya. Ya, Thank you, semangat semuanya. iya, makasih. Jadi Kak Dila gimana? Sumpah Kak, makasih Kak atas saran dan kritikanya. Nanti diperbaiki lagi. Sama ini, ada satu hal penting, hati-hati. Mungkin sempat kelewat ya. Jadi, aku ada pengalaman. Jadi dulu itu sempat ditanya, kan, tapi mentiku yang bukan saya. Saya juga ada sempat ditanya sih dulu, kok kamu hmm, cukup lancar ya dalam menjawab pertanyaan. Siapa dulu yang kamu dulu sempat minta bantuan siapa ya? Kamu dulu sempat tanya ke siapa ya kisi-kisinya? Itu kalau ditanya seperti itu, apa yang akan dokter jawab? Hmm. Oh, nggak ngerti kali ya. Nggak, kira-kira apa yang dokter sampaikan kalau tiba-tiba ditanya hal seperti itu? Ya, sebelum uh, tes substansi saya sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin, mulai dari uh, sering latihan untuk berbicara biar lebih komunikatif dan juga meminta bantuan dan saran kepada para LRD yang udah lulus LPDP sebelumnya. Oke, saranku jangan sebut soal nih ya. Saya pernah latihan sama Audi. Maksudnya mungkin boleh sama Audi, tapi eh, ikut dalam webinarnya mungkin kali ya, lebih lebih enak. Karena kalau kita langsung bilang sama Audi itu ada satu pengalaman itu yang gagal. Karena dibilang, karena dianggap jawaban kita itu nggak natural. Meskipun jawaban kita udah bagus banget, tapi kalau kita salah jawab satu pertanyaan saja itu sangat berbahaya. Jadi kayak kalau misalnya ditanya ya saya memang pernah ikut semacam seminar atau webinar terkait eh, persiapan substansi LPDP dan itu saya banyak belajar dari situ dan juga saya banyak latihan misalnya mockup dengan teman-teman saya peserta yang lain. Jadi kayak jangan sekali-sekali sebut saya pernah latihan dengan awak hati-hati. Karena ada yang panelis itu nggak suka dia ibarat gini loh, jawaban kita udah 90, gara-gara kita jawab itu dikali nol, itu beneran nggak lulus pengalaman dari satu kenalan mentiku dulu. Dan dengan polosnya ditanya, siapa dulu yang bantu kamu? Si ini. Oh si itu. Oh terus dia cari tahu, oh ternyata beneran awardee sudah. Jadi hati-hati ya dok kalau ada pertanyaan jebakan-jebakan itu jangan sampai kena. Jadi bukan kita larang ya, tapi maksudnya
kita boleh dapat insight dari orang, tapi bukan kita jadikan sebagai patokan kita, karena kan tiap orang punya masing-masing keunikannya, masing-masing kelebihannya dan kekurangannya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh saya patokan saya dari Audi A, karena Audi A itu bagus banget dan saya ingin mengikut seperti beliau. Jangan, jangan seperti itu. Hati-hati. Itu ada satu pengalaman sih. Oke, ntar aku cek chat dulu ya. Oh, Kak Kevin udah pamit duluan katanya. Ini udah mau berangkat ke kampus. Oke, kita akhiri ya untuk mokap sore ini. Semoga bermanfaat ya buat Dokter Dila. Semangat, semangat Makasih juga banyak, buat Kak. teman-teman yang lain. Ya, terutama teorinya ya Kak, keilmuannya dipelajari lagi ya Kak. Oke, siap. Semangat buat Dokter Dila. Makasih buat teman-teman yang lain yang Oke, sudah Kak. bergabung. Makasih, teman-teman. Semangat. Semoga dilancarkan persiapan wawancaranya. Oke, aku izin live ya. Amin. Terima kasih, Dr. Erwin. Terima kasih, Ya. Kak.